Jadi setiap orang yang cinta kepada Allah, maka habis cintanya untuk yang lain. Kalau kita kan cintanya dibagi-bagi. Cinta kepada istri, pada suami, cinta pada anak, cinta pada rumah, pada kendaraan, cinta pada yang lain-lain. Sisanya untuk astagfirullahaladzim. Sisanya untuk Allah. Ini nih ya yang kita selama ini harusnya ya, kalau yang namanya cinta itu 100%. Kalau kita cinta kepada yang lain, kepada dunia 50%, berarti sisanya berapa? 50%. Yaitu untuk Allah. Kira-kira benar nggak tuh? Enggak. Kalau kita cintanya kepada dunia 70%, berarti sisanya berapa? 30. Berarti 30% untuk Allah. Kira-kira benar nggak ya? Seperti kita sudah biasa katakan itu, kalau kita cinta sama suami kita, ya, berapa persen? 3%. Ya. Ada yang mau curhat lagi. Pengalaman pribadi jangan dibahas. Jangan dibahas. Nggak apa-apa, sejujurnya aja, kita kan apa adanya. Iya, jujurnya. Iya. Apa adanya. 97% ke Allah. Bagi-bagi. Iya. Bagus, jadi pokoknya apa adanya ya. Kalau kita cinta kepada suami kita, umpama 100%, diambil 10% untuk orang lain. Kira-kira gimana suami kita? 10% untuk laki-laki lain. Kira-kira berat. begitu kan? Nah, tentunya jangankan 50%, 10% aja untuk orang lain. Kira-kira bagaimana suami kita? Ngamuk. Masya Allah. Nggak golok, Pak. Tetapi kepada Allah kata Allah, zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir muqantara wal minadz zahabi wal fiddah wal an'am wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya. Allah nauin banget bahwa manusia itu cinta ini, cinta istri, cinta suami, cinta anak, cinta dunia. Orang Allah tahu banget dan memaklumin. Cuma mintanya satu itu doang. Andaikan aku memanggilnya, nah maka tinggalkan yang lain, hanya semuanya milik Allah. Itu saja. Nah, kalau kita cinta sama yang lain, contohnya kita sholat lah. Sholat kira-kira rata-rata berapa menit? Rata-rata. Ya. Contoh mau sholat zuhur berapa menit? Biasanya berapa menit kalau sholat zuhur? 5 menit. Wudu segala. 10 dah, 10. Ya kan? 10 menit. Zuhur, asar 5 waktu, berarti 5 kali 10 50. Umpama segala berarti 50, pas lah 60 menit ya berapa tuh? 1 jam. Gitu kan? Nah, sedangkan sehari semalam berapa? 24 jam. Diambil 1. 23. Banyakan mana? Itu aja tuh. Minta 1 jam aja. Kalau 1 jam tuh beres semuanya. Kira-kira masuk akal nggak tuh? 24 jam diambil 1. Yang 23 jam buat kita, yang 1 jam untuk Allah. Banyakan siapa? Kita. Kalau 1 jam ini beres semuanya. Fa idza saluhat saluha sairu amali. Wa idza fasadat. Kalau yang 1 ini beres semuanya. Kalau tidak beres, cuma 1 jam. Minta atuh aja. Yang miliki, yang punya, yang kasih rezeki kita, yang kasih segala. Minta atuh aja. Kira-kira bisa nggak?
Jawabannya insya. Dari dulu tuh jawabannya. OTW mulu Dewi emang. Tuh maksudnya di sini wa kullu anisin billah mustauhisun bil khalqi. Kalau benar-benar orang itu benar cinta kepada Allah, menyatu dengan Allah, maka asing semuanya. Nggak harus setiap waktu, cuma saat-saat tertentu aja. Saat Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha. Yang lain, itu aja tuh. Kalau itu beres. Beres. Kira-kira bisa nggak ya? Dari dulu tuh jawabannya. Maksudnya kullu anisin billah mustauhisun bil khalqi. Di sini sebenarnya pengertian tuh. Kalau benar-benar kita benar-benar rindu kepada Allah, ya, menyatu dengan Allah, kita benar-benar ramah kepada Allah. Kok kata-katanya ramah ya? Sopan, ramah enggak? Ramah sapa sopan tuh. Orang yang ramah, orang sopan tuh kalau dipanggil bukan nyaut doang. Maran. Ya sini, ya. Sini, ya, nyaut doang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha, asyhadu an la, nyaut doang. Habis la ilaha illallah, la ilaha illallah, nerusin. Itu namanya nyaut doang, tapi tidak. Tuh, maksud di sini adalah wa kullu anisin billah mustahisun bil khalqi. Apabila seseorang itu ramah dengan Allah, tahu kepada kebesaran Allah, mustauhisun bil khalqi, maka asing dengan segala makhluknya. Insya. Kira-kira kita udah mustauhisun belum ya? Gitu. Wa fi nuskhatin, dalam naskah yang lain, mustauhisun an nafsih. Jadi benar-benar asing ya dengan dirinya. Jangankan sama yang lain, dirinya sendiri lupa. Begitu tuh. Kita punya rasa. Seperti semut lah. Semut itu senangnya sama yang manis-manis. Ada gula, ada semut. Ada semut, ada gula. Yang benar yang mana sih? Ada gula, ada semut. Ada makanan baru robung, itu orang tuh. Ya, ada gula, ada semut. Harusnya ada semut, ada gula. Kira-kira bisa membalik begitu tuh. Kalau ada gula, ada semut, ada makanan baru datang. Itu namanya ada gula, ada semut. Kalau manusia bukan begitu. Ada semut, ada gula. Artinya dimanapun kita berada pasti rezeki. Paham nggak tuh? Jadi yang benar? Ada semut, ada gula. Tapi susah untuk balik itu tuh. Iya, belum terbiasa. Itu namanya salah kaprah. Ya. Al-khata'ul masyhur. Salah tapi udah masyhur. Sama aja umpamanya biar lambat asal. Itu pada zaman penjajah. Mau berangkat itu udah pelan-pelan. Biar lambat. Kalau zaman merdeka biar cepat. Susah kan merubah gitu kan? Kembali. Ya, tentang masalah apa tadi? Nyasar lagi tuh. Apabila ada semut, sukanya yang manis-manis. Kira-kira kalau semut, iya. Jadi ada semut tuh, kemudian yang manis-manis. Rasanya bagaimana? Perasaan si semut itu merasa nggak semut manis itu? Rasa. Kenapa merasakan? Karena manis. Coba bayangkan kalau semut itu kecebur di gula. Kira-kira merasakan manisnya nggak? Paham nggak tuh? Apakah merasakan manisnya?
si semut yang kecebur di Gula. cemplung. Aduh manusia, aduh nggak bakalan. Orang kalau cintanya pada Allah sudah menyatu, tidak ada rasanya dunia. Semuanya hanya Allah. Begitu tuh. Kita karena merasakan ini, karena masih jauh dengan enak banget. Oh ya. Ntar pada satu saat kalau kita cinta penuh dengan Allah, nggak ada yang istimewa. Yang istimewa hanyalah la ilaha. Sehingga pada satu saat begitu masuk surga, kan kita nanti kan masuk surga. Kok nggak yakin banget sih? Nanti kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, begitu masuk surga, gak ada artinya surga ini tanpa berjumpa dengan Allah. Ini masuk akal sih? Paham gak sih? Paham. Nanti pada saat mereka masuk surga, apalah artinya surga tanpa Melihat Allah. berjumpa dengan Engkau ya Allah. Apalah istimewanya rumah yang indah kalau nggak ada si dia. Ini paham gak sih? Kelempang-kelempung Nabi Adam sendiri. Wah, kagak nikmat kalau nggak ada. Begitu. Tapi kalau di surga lain lagi. Apalah artinya indahnya surga tanpa berjumpa? Nih. Oleh karena itu kita belajar mulai dari sini. Wa kullu anisin billah mustawhishin bil khalqi. Setiap orang yang cinta kepada Allah, yang ramah, yang dekat dengan Allah, maka asing padan dengan makhluk. Bahkan dikatakan ini, mustahhisun an nafsi, bahkan dirinya pun lupa. Karena Allah. Mudah-mudahan kita, Amin. ya, pada satu saat kita seperti itu. Amin. Sehingga belum dohor. Lama banget sih. Lama banget sih. Lama banget sih. Wah, ya kau udah dohor aja. Kalau dulu begitu kan, cepet banget sih dohor. Tetapi kalau sudah masuk sini, berapa menit lagi, lama banget. Insya Allah. Maghrib menjelang Isya, jam 3 ini lama banget, jam 3 malam. Ditunggu-tunggu. Ngancam, tahu nggak ngancam? Lama banget di malam ini, jam 3 insya Allah. Alhamdulillah, maghrib, ketemu malam hari. Alhamdulillah masih hidup malam hari. Ntar pokoknya jam 3. Ngapain? Inilah yang disebut kullu anisim billah musahsyin bil khalq. Bahkan bukan bil haq saja, an nafsi, dirinya pun lupa. Mudah-mudahan kita sampai sana ya. Amin. Ya, sehingga kita benar-benar kata-kata la ilaha illallah ini bukan hanya di lisan saja, bahwa semua gerak-gerik kita la ilaha Allah. Ciri-cirinya ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Kalau kita sudah menyatu dengan Allah, hati ini tenang, nggak pernah susah, nggak pernah marah-marah, nggak pernah sebel sama orang, nggak pernah putus asa. Dia enjoy aja. Mudah-mudahan amin ya rabbal. Di dalam surah An-Naml, masih ingat? Ayat berapa itu? Ayat 59. Wassalamun ala ibadihi alladzina astafa. Allah khairun amma yusyrikun. Sukses, yaitu orang yang pandai memilih. Jadi, apakah kita termasuk orang yang sukses atau tidak? Bukan orang yang sukses itu orang yang uangnya banyak, rumahnya banyak, mobilnya banyak, istrinya banyak. Bukan itu. Banyak orang seperti itu tapi bawaannya pusing dan pusing. Ya, susah dan susah terus. Ukuran sukses adalah di saat orang yaitu mendapat panggilan Allah, sudah siap
menghadap Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia pada saat panggilan Allah melalui muadzin. Karena panggilan ada berapa itu? Ya, ada panggilan Allah melalui muadzin, ada panggilan Allah melalui Nabi Ibrahim, ada panggilan Allah melalui Ijrail. Ada 3 panggilan. Panggilan Allah melalui muadzin yaitu ya sehari semalam ada 5 kali. Panggilan Allah melalui muadzin, orang bisa datang bisa enggak. Panggilan Allah melalui Nabi Ibrahim, orang bisa datang bisa enggak. Tapi yang satu ini panggilan Allah melalui Ijrail, pasti datang. Siap enggak siap? Nah, sukses atau tidaknya panggilan Allah melalui malaikat Ijrail yaitu tergantung orang itu panggilan Allah melalui muadzin. Kalau ini sukses, maka semuanya akan sukses. Begitu zuhur Allahu Akbar kita sudah siap-siap, yaitu punya wudu, sudah ke masjid, ke musola, berarti itu sukses. Panggilan Allah zuhur umpamanya jam 12, jam 2 baru nyampe, gagal, gagal, nggak termasuk sukses. Dan seterusnya dan seterusnya. Kis ala dzalik, ukur yang demikian itu bagaimana kita supaya hidup ini sukses. Ukurannya satu itu adalah sholat 5 waktu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sukses sehingga dikatakan wasalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Wasalamun alaihi, sukses pada Yahya yauma wulida, pada saat hidup di dunia dia bahagia, wa yauma yamut, dan pada saat meninggal wafat dia husnul khotimah, wa yauma yub'atsu hayya, dan sukses pada saat di akhirat masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.